One, two, three. Hey leaders! What? How do you feel? Excellent! Welcome to 2019. Hai, kali ini di sesi kedua Ivo sudah bareng sama teman-teman Uniba yang pernah ke Thailand. Wih, tepuk tangan dulu dong. Nah, di sesi ini ada 2 program. Yang ini Mbak Regina. Say hello Mbak Regina. Halo. Dan ini Mas Fajri. Halo. Jangan tegang Mas Fajri. Iya, Mas Fajri di sini paling ganteng ya soalnya. Iya, makanya cowok. Ya. Dan ada juga Mbak Ria. Mbak Ria ini programnya beda dengan yang diikuti oleh Mbak Regina dan Mas Fajri. Kita bincang-bincang dulu dengan Mbak Regina. Mbak Regina, oh ini Mbak Regina ya. Mbak Regina, kegiatan di Thailand itu kegiatan apa? Kegiatannya itu pengabdian masyarakat. Jadi kita di sini tuh kayak seperti KKN dan Oke. kita itu ngajar program bahasa Inggris sama bahasa Indonesia di sekolah dasar. Di sekolah dasar. Iya. Berarti sama kayak Mas Fajri ya? Iya, sama. Sama juga belajar mengajar di sana, mengajar anak SD, tapi susah, sangat rewel itu anaknya. Kalau masalah anak rewel, di Indonesia juga banyak anak rewel. Beda Iya, tapi rewelnya iya. Mbak. Di sana Oh, kan gitu. kita nggak ngerti bahasanya mereka. Di sana kan pakai bahasa Thailand. Oh, mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman yang ada di sini bahasa Thailand mungkin. Barusan kan mbaknya bilang katanya beda ya bahasa apa rewelnya anak Thailand. Mungkin contohnya gimana sih mbak rewelnya anak Kalau Thailand? kalau misalnya rewelnya anak Indonesia ya, kalau misalnya, hei kamu duduk gitu. Dan kalau di Thailand itu, hei kamu duduk, kan mereka nggak ngerti gitu maksudnya. Jadi kita nggak tahu mau diapain nih anaknya gitu itu Berarti sih. tapi nangisnya sama bunyinya. Sama. Anak-anak Thailand dengan anak-anak Indonesia tuh sama. Bunyi nangisnya sama. Sama-sama. Sama-sama. Begitu ya. Oke. Selama 1 bulan di Thailand bisa belajar bahasa Thailand ya. Apa yang Kalau saya masih nggak bisa, soalnya kayaknya susah gitu. Cara pengucapannya, cara penulisannya juga saya nggak tahu. satu Yang pe- kalimat pun, satu kata pun. tahu. Apa? Cangkrat ke. Apa itu? Aku rindu. Oh, Aku juga tahu. apa Mbak? Kapkunka. Apa itu? Terima kasih. Oke, Kapkunka. Kalau dari Mbak Ria sendiri, selama 3 hari di Thailand, otomatis kan tempatnya berbeda. Pasti memang berbeda. Karena programnya juga emang nggak sama. Oke. Kesan dan pesan yang waktu didapatkan di Thailand itu seperti apa? Kalau berbicara mengenai kesan yang saya dapatkan di acara kemarin, mungkin lebih ke kayak ke public speakingnya pribadi itu seperti apa dan bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan negara lain yang memang belum pernah kita pengen cari tahu atau bahkan belum pernah kita tahu sebelumnya. Dan memang di sana mengenai seperti kayak waktunya memang kesannya jauh berbeda dengan Indonesia tentunya ya. Meskipun saya pribadi lahir di Indonesia, tetapi di sana itu kayaknya rata-rata memang nggak ada yang namanya ngaret karena memang pastinya ditinggal. Mungkin Mbak Regina di sana juga sama Iya, ya? saya ada pengalaman di sana. Pengalaman. Ditinggal Iya, Ditinggal. karena memang ngaret beneran. Di sana itu ngaret 5 menit pun, gak nyampe 5, ngaret 1 menit, ditinggal beneran. beda sama Indonesia. di sini ya. Saya ditinggal lagi sayang-sayangnya mbak. Beda itu. Beda, lebih bukan sakit. ngaret itu mas. Oke. Selama 1 bulan di Thailand, Mbak Regina dan Mas Fajri, orang tua gimana sih ditinggal kalian? Maksudnya apakah sebelumnya orang tua mengizinkan atau jangan-jangan sampai di Thailand kalian berinisiatif buat, di Thailand kan biasanya di
dikenal sama apa sih yang cantik-cantik tuh loh. Oh, bencong. Oh bencong. Ya kalian ketemu nggak? Transgender. Saya pernah ketemu pernah. waktu malam-malam ya Pak, waktu kamu sakit tuh. Oh iya. Nah, kami waktu bertiga itu sama teman-teman waktu lapar dari makanan di luar. Setelah itu ada cewek dari dalam kios itu cantik bener. Waktu bicara tapi suaranya wow wow wow. pas itu nggak tahu lagi dah anak-anak. Kalau dari Mbak Regina sendiri? Kalau dari aku orang tua sangat mengizinkan dan sangat mendukung. Tapi dari akunya seminggu di sana aku masih nangis Mbak. Nangis, tapi aku bertahan. Kenapa bertahan? Karena aku baru tahu kok di sana di tempat saya itu kan itu pondok dan ternyata di sana itu anak yatim piatu. Kebanyakan anak Iya, yatim piatu. enggak, emang anak yatim piatu yang tinggal di sana. Jadi memang udah budaya baru dan kalian dihadapkan dengan kondisi kayak gitu kayak benar-benar belajar gitu ya. Iya, benar-benar belajar. Oke. Kalau Mbak Ria di acara itu otomatis mempertemukan berbagai perwakilan dari berbagai negara teman-teman. Otomatis Mbak Ria kenal banyak orang. Alhamdulillah memang di acara Future Leader Congress ini merupakan acara internasional karena beberapa negara itu memang ikut di dalamnya karena memang kemarin sempat dilihat di listnya itu kemarin ada 23 negara yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Jadi rata-rata pemuda di seluruh dunia ini ikut serta di sana, Bang. Dan memang pengalamannya di sana memang wow semua. Dan yang paling kayak lucu di kegiatan itu ketika saya nanya mereka umur berapa dan pengalamannya atau bahkan kuliahnya kuliah di mana. Memang sebagian di sana ada yang dari Indonesia, Mbak, tetapi rata-rata kuliahnya sudah di luar negeri semua, rata-rata S2 sudah gitu, Mbak. Jadi kayak ngerasa minder gitu ya. Minder sih memang manusiawi ya, Mbak ya, tapi gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan teman-teman di sana. Dan memang saya akui dari sekian banyaknya peserta di sana yang paling muda itu cuma 2 orang, satu dari Cina itu teman saya juga dan saya yang nomor 2. Yang dari Cina itu cowok apa cewek? Cewek, imut kan. Oke. Berarti banyak yang ganteng juga di sana. Alhamdulillah memang banyak yang ganteng. Mbak Regina dan Mas Fajri selama 1 bulan pernah tertarik nggak sama perempuan sana atau laki-laki sana? Enggak sih, biasa aja. Soalnya kalau di Thailand itu yang di tempatnya saya, Mbak. Wajahnya tuh sama kayak orang Indonesia. Oh sama, berarti Iya. nggak ada bedanya ya. Mungkin kalau Nggak tahu Mas kalau sendiri Pak- kayaknya nggak begitu tertarik Mas ya, karena udah sempat kena prank ya mungkin ya. Jadi shotnya was-was Mas ya, pengen suka sama cewek nyata takutnya cewek atau cowok ini. Gitu ya. Tapi Mas Fajri nggak berkeinginan buat waktu itu memang nggak pure tertarik sama perempuan sana. Kalau saya sih nggak tertarik, soalnya sama aja di Indonesia sama Thailand itu rupa-rupanya sama. Oh, rupa-rupanya sama. Kalau menurut saya lebih cantik di Indonesia, Pak. Ya memang lebih cantik di negara sendiri. Nah, kalau Mbak Ria ya, pengalaman ke luar negeri itu pun sendirian di sana. Iya. Itu gimana Mbak? Saya sendirian di sini nggak merasa paling apa ya? Takutnya dibawa orang atau gimana gitu. Dilihat kalau gitu. Kalau pemikiran kayak gitu kan agak-agak emang kuno, tapi emang wajar lah Mas ya kalau misalkan sendirian terus bukan kota orang lagi tapi negara orang lain. Pastinya kita harus banyak usaha gimana sih caranya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan budaya. Tapi alhamdulillah saya juga percaya karena orang tua saya juga menguatkan saya kalau misalkan niat kita juga baik, insya Allah juga Tuhan akan memberkati kita. Mbak Regina dan Mas Fajri, kalau di Thailand itu biasanya kalau di Bangkok itu kan kotanya, pusatnya, bener kan ya? Ya. Kalau di Bangkok itu biasanya budaya dengan yang ada di desa tuh beda. Jadi kalau di desa tuh biasanya Iva denger aja sih, kayak Islamnya tuh kuat. Jadi di sana masih banyak Muslim. Beda dengan Bangkok yang udah dikenal dengan para bencong-bencong tuh banyak di Bangkok gitu. Jadi godaannya juga besar, bukan kayak begitu Mbak Ria? Tapi
apa ya, durasi saya di sana ya Mbak ya, saya belum pernah ketemu sama bencong-bencongnya di sana. Kalau memang pergaulan bebasnya sih, saya memang akui pergaulan bebasnya di sana cukup apa ya, cukup signifikan. Tapi gimana caranya kita bisa menjaga diri kita sendiri di sana? Apalagi juga saya kemarin sendiri dan sekamar sama orang Maroko, cewek ya enggak. Dan ya apa ya, orangnya sebenarnya sama-sama Islam sama saya, cuma yang jadi tanda tanya di sini saat saya sholat di sana, tapi kok orang ini nggak sholat, padahal katanya juga Islam. Mungkin saya nggak tahu aliran Islam yang mana gitu ya. Godaan terbesar waktu ikut kegiatan di Thailand itu apa Bang? Ya? Kalau godaan terbesar mungkin beberapa sempat sharing sama teman-teman di sana, kalau misalkan kalau malam itu suka diganggu. Tapi diganggu bukan diganggu aneh-aneh ya Mbak ya, tapi kayak misalkan di kamar itu ngetok-ngetok. Tapi sebenarnya teman kita juga, tapi kan namanya kita Islam, kita juga menjaga diri kita juga dari dari hal-hal yang kurang baik gitu ya Mbak. Ya memang sering ngetok-ngetok, pengen ngobrol, pengen kayak ada yang ngajak have fun gitu, keluar gitu, clubbing gitu. Tapi gimana caranya kita juga bisa jaga diri gitu deh. Itu godaan terbesarnya ya. Godaan terbesar bagi saya karena memang belum pernah. Tapi ketika diajak seperti itu ada nggak? Maksudnya ada niat pengen tahu gitu atau Maksa ini. Udah dibilangin. Anda bertanya memaksa untuk menjawab. Kalau misalkan pengen tahu kan masih bisa dengan cara lain, misalkan nonton TV kayak masih bisa kan Iya, Mbak? Meskipun nggak harus nyoba sendiri. Kalau Mbak Regina selama 1 bulan di sana itu godaan terbesarnya apa? Kangen pacar di sini mungkin? Ya itu salah satunya. Oh, oke, itu salah satunya. Iya, keburu pulang. Tapi untuk godaan-godaan kayak bariatan ke clubbing dan lain-lain itu enggak. Soalnya kita di sana di pondok, keluarnya pun itu dikasih waktu. Dan hanya liburan aja boleh keluar. Tempat apa saja yang kalian kunjungi selama 1 bulan? Tempat-tempat yang kunjungi nggak banyak, cuma di Hatyai di kotanya, cuma belanja, cuma ya cari-cari makan, jalan-jalan, cuma nggak banyak. Bedanya Thailand sama di sini apa sih? Di Thailand itu bahasanya pasti ya. Iya, beda. pasti beda. Apa lagi? Kalau menurut saya cuacanya itu lebih panas juga. Oke, berarti Madura ini lebih panas. Thailand. Thailand. Ya, Sempat merasa nggak bisa beradaptasi nggak waktu awal-awal ke Thailand? Menurut saya enggak, karena di sana sudah ada translator ya dari Indonesia juga pernah sudah mengajar di sana. Jadi sudah kalau mau menutup komunikasi itu gampang, langsung lewat translator. Oke, Mbak Ria juga merasa demikian. Kalau saya kan kegiatannya kayak kongres gitu ya Mbak, nggak ada yang namanya translator itu nggak ada. Memang dari sana kalau memang mau komunikasi ya pakai bahasa universal, pakai bahasa Inggris kayak gitu. Kalau memang nggak tahu ya mungkin kita bisa cari tahu sendiri. Oke, kita flashback ke perjalanan awal kalian. Dari sekian banyak mahasiswa dan mahasiswi Uniba, kenapa kok kalian yang dipilih untuk mewakili Uniba? Sebenarnya kalau masalah di kayak anggap seleksian ya Mbak ya, bukan langsung main tunjuk aja Mbak, tapi memang di sini itu kan acaranya tiap tahun mengadakan acara seperti ini. Jadi beberapa dari mahasiswa memang diberangkatkan ke luar negeri untuk ya macam-macam, bisa KKN, bisa kayak Mbak Santi sama Aji itu kan bisa presentasi risetnya mereka masing-masing. Kalau saya memang ikut acara kegiatan gitu Mbak. Di sini memang diseleksi. Jadi siapa yang pengen ikut monggo ikut kayak gitu. Kalau pengabdian masyarakatnya itu diseleksi juga? Diseleksi, semuanya diseleksi. Oke. Bisa disampaikan kenapa sih Uniba menjadi referensi utama untuk adik-adik yang mau kuliah? Kalau bukan pesan sih, kalau dari saya pribadi, karena di Uniba di sini memang mengutamakan bahasa Inggris. Pepatah pernah mengatakan kalau misalkan kita bisa menguasai kita bisa berbahasa Inggris, maka sepertiga dari dunia kita ada di tangan kita sendiri. Oke, keren. Tepuk tangan dulu dong. Dari Mbak Regina, kenapa sih adik-adik harus menjadikan Uniba ini seperti pilihan prioritas kampus? Sama seperti Mbak Ria, karena di Uniba ini mengutamakan bahasa Inggris dan
juga baru tentunya. Lihat kakak-kakak kelasnya ini, lihat kita ini yang sudah keluar negeri. Oke, tapi jangan lihat saya ya. Padahal kampus baru tapi bisa ngirim mahasiswanya ke luar negeri itu hebat sih. Dan itu bakalan menarik minat anak-anak itu ke Kayak menjadi Uniba. keunggulan Iya, tersendiri. Dan satu-satunya di Madura Iya, gitu. gitu. Iya. Oke. Kalau dari Mas Fajri? Kalau menurut saya kenapa harus Uniba? Karena Uniba menyediakan wadah di sini seperti wadah yang sangat bagus untuk para mahasiswa yang mau kuliah di sini, biar di sini sudah difasilitasi untuk mahasiswa lebih mengembangkan potensinya gitu ya. Sudah disediakan sama Bapak Asor. Selain mahasiswinya cantik-cantik dan mahasiswanya juga ganteng-ganteng gitu Ya, ya. karena kalau cowok pasti kan. Cewek pasti kan. Oke. Mungkin cukup ya. Kita udah banyak berbincang-bincang dengan teman-teman yang keluar negeri. Semoga saya juga bisa besok atau lusa. Tetap semangat buat kalian, buat Mbak Regina, Mbak Ria dan Mas Fajri. Terima kasih waktunya. Semoga terus menginspirasi. Sip, bagus.